bertepatan dengan hari ini, hari Pentakosta. Kita mau siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari sebelumnya kita mau tundukkan kepala. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini kembali kami Tuhan datang padamu. Kami mau memuji, memuliakan namamu, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakan kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Engkau yang akan bekerja menjamah kami Tuhan Yesus. Bahkan sidang jemaat-Mu, setiap umat-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah saat pagi hari ini. Engkau pun jamah hati mereka ya Tuhan Yesus. Ada kekuatan yang baru, ada penghiburan yang baru, bahkan kemenangan Engkau berikan buat kami umat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan membukanya dan memulainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang, Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Dia yang mati di atas kayu salib. Dia yang bangkit bahkan naik ke surga tapi tidak meninggalkan kita sendirian. Dia curahkan Roh Kudus-Nya atas kita untuk kita terus tetap mampu menjalani kehidupan kita di dunia ini. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah. Sama-sama kita pujikan ini. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah ya api. Pantekosta heranlah, kegirangan datang oleh api. Pantekosta ya api. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah ya api. Pantekosta heranlah, kegirangan datang oleh
api Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah ya api Pantekosta heranlah, kegirangan datang oleh api Pantekosta ya api Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah ya api Pantekosta heranlah, kegirangan datang oleh api Pantekosta ya api Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah ya api Pantekosta heranlah, kegirangan datang oleh api Pantekosta ya api Pantekosta heranlah. Amin. Api Pantekosta heran. Mukjizat Tuhan terus bekerja atas hidup kita. Biarlah kita terus tetap menyala api Kristus dalam diri kita, terus membakar semangat kita dalam mengiring iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, dan biarkan itu terus menyala dalam kehidupan kita. Haleluya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala di hati selamanya. Haleluya. Biarlah api Pantekosta, api Kristus terus menyala dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, menguatkan kita, memberikan penghiburan yang baru atas kita, bahkan memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapannya.
Haleluya Yesus, biarlah saat ini Roh Kudus yang sudah tercurah memenuhi kehidupan kita terus membakar semangat kita, terus memampukan kita melakukan kehendak Bapa di surga. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerja lebih lagi, bukan hanya saat ini, tapi seterusnya sampai Engkau datang kembali menjemput kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Amin. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, kerjalah ya Roh Kudus. Bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di. Bekerjalah ya Roh Kudus, kami serahkan pada hamba-Nya. Jalan ya Roh Kudus. Bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, terpuji-puji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Oh, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib. Oh, terima kasih. Engkau Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau.
Tetapi Engkau Allah yang penuh kasih dan cinta di dalam kehidupan kami. Engkau telah mati bagi kami. Engkau bangkit, Engkau naik ke surga bagi kami. Engkau juga datang dalam kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami. Engkau pun berjanji akan datang kembali bagi kami, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami ada lagi di dalam ibadah kami kepada Engkau. Kami dapat memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi gereja-Mu. Dan Roh Kudus itu tetap bekerja sampai pada saat ini. Kami boleh mengalami kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, karena itu Tuhan, pada saat ini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, urapi firman-Mu, sehingga firman itu menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Dan kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah kita, Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Bersyukur pada pagi hari ini kita ada lagi di dalam ibadah kita. Tetapi ibadah kita pada pagi hari ini, di mana kita boleh memperingati kembali hari Pentakosta. Yang sering kita kenal dengan hari pencurahan Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, Ia berjanji bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Karena itu, pagi hari ini mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-4, 5 dan ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini bagi kita. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini memberikan tema peranan Roh Kudus bagi orang percaya di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum Yesus terangkat ke surga, Ia berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem sampai janji Bapa, yaitu Roh Kudus, turun bagi mereka. Apa yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, itu pun didengar dan mereka menaati. Sehingga jika kita melihat dalam firman Tuhan ini, pada ayat yang ke-12 sampai pada ayat yang ke-14, di sana diceritakan bahwa ketika murid-murid
melihat Yesus terangkat ke sorga. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali dan masuk ke tempat di mana sebelumnya mereka berkumpul bersama-sama. Mereka taat akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan, apa yang dipesankan oleh Tuhan bagi mereka. Mereka tidak kembali ke tempat mereka di Galilea, tetapi dikatakan kembali ke Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan mereka kembali dan mereka ada di dalam suatu persekutuan, suatu kumpulan di mana mereka berdoa bersama-sama menantikan janji Bapa. Dan apa yang terjadi ketika tepat hari Pentakosta, firman Tuhan mencatat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai pada ayatnya yang keempat, di situ dikatakan bahwa tepat pada hari Pentakosta, maka turunlah Roh Kudus itu ke atas murid-murid yang sedang menanti-nanti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan turunnya Roh Kudus, dengan dicurahkannya Roh Kudus ke atas murid-murid, maka kita melihat di sini bahwa apa yang dikatakan Yesus kepada mereka itu pun digenapkan. Sebab Yesus sebelumnya sudah pernah berkata bahwa Dia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Ia pun berkata bahwa Ia meminta kepada Bapa untuk memberikan penolong bagi mereka. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai pada sebelum Dia terangkat, Dia pun masih tetap berpesan agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Dan itu pun dilakukan oleh murid-muridnya sampai kuasa Roh Kudus itu turun atas mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita melihat di sini tentang kebenaran daripada apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan kebenaran adalah kebenaran yang absolut. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar-benar terjadi. Dan bukan hanya Roh Kudus itu turun atas mereka, tetapi melalui ayat yang kita baca tadi juga dikatakan pada ayatnya yang ke-8. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini pun terjadi. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan, murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka tampil beda. Mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Oleh karena Roh Kudus bekerja atas kehidupan mereka. Sehingga pada saat itu firman Tuhan mencatat bahwa ketika Petrus berdiri memberitakan Injil, ketika Petrus berdiri memberitakan tentang Yesus, 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Ini bukan perbuatan manusia, tetapi ini oleh karena kekuatan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan murid-murid yang dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Dan bukan hanya itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itu, gereja pun menjadi berkembang. Murid-murid Tuhan menjadi berkembang. Dikatakan di dalam pasalnya yang kedua, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Dan ini sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan daripada murid-murid Tuhan. Dan kita melihat di sini bahwa saya katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar-benar digenapkan. Terjadi di dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu. Dan pekerjaan kuasa Roh Kudus itu tetap terjadi sampai pada saat ini. Dan apa yang terjadi melalui kuasa pencurahan Roh Kudus ini? Lewat peringatan hari Pentakosta pada saat ini,
kita pun mengingat kembali tentang janji Yesus bagi murid-muridnya, bagi kita semua, bahwa bukan hanya dikatakan dia memberi kuasa, tetapi di sana ada satu hal yang luar biasa. Coba mari kita melihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15. Yohanes 14 ayat 15 dan ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pada ayatnya yang ke-16, bagian kalimat terakhir di sana dikatakan bahwa supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai selama-lamanya. Ini yang menjadi perhatian bagi kita tentang pencurahan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itu juga dicurahkan agar Roh Kudus itu dapat menyertai umat yang percaya kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Saat ini bahkan sampai Yesus akan datang kembali selama-lamanya. Karena itu inilah yang kita lihat tentang peranan Roh Kudus dalam kita menjalani kehidupan kita. Sebab Yesus berjanji bahwa dia akan datang kembali. Dan sampai saat ini kita sebagai gereja Tuhan adalah bagian orang-orang yang sedang menantikan tentang kedatangan Tuhan. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat kuat bertahan dalam iman bila mana tidak ada di dalam kuasa daripada Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang mampu dan sanggup untuk mempertahankan imannya jika Roh Kudus tidak ada di dalam kehidupannya. Itu sebabnya kita akan melihat di sini tentang peranan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan sampai ia akan datang kembali. Mari kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita kembali dalam pembacaan kita dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua, yang pertama. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus itu turun atas kamu. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu dengan Tuhan. Supaya Roh Kudus itu tetap hadir menguasai kehidupanmu. Dan ini perlu dalam kehidupan kita. Roh Kudus sudah turun. Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam kehidupan gereja Tuhan. Di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita akan melihat beberapa hal nyangkut pekerjaan kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya yang ada di akhir zaman ini. Hal yang pertama kita akan lihat adalah tentang Roh Kudus yang memerdekakan. Roh Kudus memerdekakan. 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan berbicara tentang suatu kebebasan. Ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan manusia, maka Roh Kudus itu akan membebaskan
orang-orang yang sedang ada di dalam keterikatan dosa. Ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan seseorang, maka Roh Kudus itu akan bekerja di dalam kehidupannya, menjadikan dia bertobat dan meninggalkan kehidupan yang lama. Dan dia datang kepada Tuhan dalam satu kehidupan yang baru, dalam satu kehidupan yang percaya kepada Tuhan. Karena dosa mengikat kehidupan manusia. Hari-hari ini ada banyak orang yang diikat oleh dosa. Dan itu perlu mereka dibebaskan. Sebab kalau tidak, maka firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-23. Di sana sangat jelas firman Tuhan berkata bahwa upah dosa adalah maut. Itu sebabnya Roh Kudus itu penting dalam kehidupan kita, kehidupan gereja di akhir zaman ini. Sebab hanya Roh Kudus yang dapat membebaskan setiap orang dari ikatan dosa. Roh Kudus yang dapat membebaskan orang dari setiap belenggu dosa. Bukan hanya dilepaskan dari belenggu dosa, tetapi ketika Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan manusia, maka Roh Kudus itu juga akan membebaskan dia dari hukuman, yaitu kematian. Itu sebabnya Roh Kudus begitu penting atas kehidupan kita. Dia begitu berkuasa atas kehidupan kita. Kejahatan hari-hari ini semakin bertambah-tambah. Manusia hidup di dalam keinginannya tanpa memperdulikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi Roh Kudus tetap bekerja. Sebab Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan menghendaki supaya setiap orang diselamatkan. Karena itu Roh Kudus akan bekerja dalam setiap orang di akhir zaman ini. Dan mereka yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh keselamatan. Itu hal yang pertama yang kita lihat di dalam pembacaan kita dalam firman Tuhan pagi hari ini. Hal yang kedua yang tidak kalah penting dalam kehidupan kita mengenai pekerjaan Roh Kudus atas kehidupan kita adalah Roh Kudus memberikan kasih kepada orang-orang yang percaya. Roma pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-5. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus memberikan kasih di dalam hati kita. Untuk apa? Sehingga kita memiliki kekuatan untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Itu adalah kehendak Tuhan. Hari-hari terakhir ini, pada akhir zaman ini, firman Tuhan berkata di dalam Matius pasalnya yang ke-24. Matius pasalnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-12. Matius 24 ayat 12 berkata, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Pada hari-hari terakhir ini, menjelang kedatangan Tuhan, kasih dikatakan oleh firman Tuhan semakin dingin. Ini adalah salah satu tanda tentang kedatangan Tuhan. Bahwa kasih semakin dingin. Orang mulai mencintai dirinya sendiri. Orang mulai mementingkan kehidupannya sendiri.
tanpa melihat apa yang menjadi keinginan, apa menjadi kerinduan, apa menjadi kehendak daripada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Kejahatan semakin bertambah-tambah. Manusia tidak peduli. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Perkelahian terjadi di mana-mana. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan di hari-hari terakhir ini, Roh Kudus memberikan kita kasih mengalir atas kehidupan kita, yaitu kasih yang datang daripada Tuhan, yang memampukan kita untuk hidup tetap ada di dalam kasih daripada Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap mengasihi sesama, sekalipun ada di masa-masa yang sulit, sekalipun ada di masa-masa yang sukar. Kita mampu, kita sanggup melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan atas kehidupan kita. Dan ini begitu penting peranan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Ia memampukan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanpa kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak dapat mengasihi sebagaimana apa yang dirindukan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya atas kehidupan kita, dan Roh Kudus itu memberikan kita kasih. Katakan oleh Rasul Paulus, adalah bagian daripada buah roh atas kehidupan kita. Biar itu tetap ada di dalam hati saya dan saudara. Hal yang selanjutnya kita lihat di dalam firman Tuhan tentang pekerjaan peranan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita di hari-hari terakhir ini. Hal yang ketiga adalah Roh Kudus menolong orang percaya saat keadaan terdesak. Mari kita lihat Markus 13 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Markus 13 ayat 9 sampai pada ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Ayat yang ke-11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus bekerja atas kehidupan kita ketika kita ada di dalam keadaan yang terdesak. Ketika kita ada di dalam keadaan yang sulit. Ketika kita ada di dalam keadaan yang sukar, ketika kita keadaan dalam suatu aniaya, ketika kita ada dalam suatu keadaan di mana kita tidak mampu lagi untuk menghadapi keadaan yang kita alami. Tetapi firman Tuhan berkata, kita katakan apa yang kita dapat katakan, sebab di sana bukan kita yang berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, dialah yang berkata-kata kepada kita. Begitu hebatnya Allah kita. Dan ini pun terjadi di dalam kehidupan
gereja Tuhan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Mereka mengalami kesulitan, mengalami keadaan yang tidak berdaya, tetapi Roh Kudus datang dan menolong mereka. Ini pun akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena itu kita tidak perlu takut. Tetapi mari kita tetap layani Dia. Mari kita tetap sembah Dia. Mari kita tetap agungkan Dia sebagai Allah yang ajaib, Allah yang besar dalam kehidupan kita. Dan kita tetap minta kuasa Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam kehidupan kita untuk menyertai kita sampai Yesus datang kembali yang kedua kali. Itu hal yang ketiga. Kita melihat bahwa ketika kita ada di dalam keadaan yang terdesak, ketika kita ada dalam keadaan yang terjepit, ketika kita ada di dalam aniaya, ada di dalam keadaan yang sukar, Roh Kudus datang dan menolong kita. Sehingga kita berkemenangan. Hal yang selanjutnya kita akan lihat adalah Roh Kudus memberikan sukacita, kebahagiaan saat dalam penderitaan karena Tuhan. Roh Kudus memberikan sukacita, kebahagiaan bagi kita saat kita mengalami penderitaan karena Tuhan. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan, Satu Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kita sedang ada di akhir zaman di mana ada begitu banyak hal yang kita akan alami. Ada banyak hal yang dia rasakan oleh umat-umat ketebusan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa mereka yang mengalami keadaan-keadaan yang menderita, mereka yang mengalami keadaan-keadaan yang sulit, mereka akan tetap berbahagia, mereka akan tetap bersukacita, sebab Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan mereka. Demikian kita, dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan. Kalau kita tidak memiliki kekuatan kuasa Roh Kudus, kita tidak memiliki Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita tidak mampu untuk bersukacita. Kita tidak mampu untuk berbahagia. Yang ada di dalam kehidupan kita hanya keluhan-keluhan. Kita tidak mampu untuk bersyukur dengan apa yang kita alami. Tetapi yang ada adalah keluhan yang menjadikan kita semakin lemah di dalam kita mengiring Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, sekalipun kita mengalami penderitaan, sekalipun kita mengalami kesulitan, sekalipun kita mengalami aniaya, sekalipun kita mengalami penistaan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita tetap berbahagia, kita tetap bersukacita. Itu hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang kita lihat tentang pekerjaan atau peranan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita yang mampu memberikan kita sukacita di akhir zaman ini. Sekalipun ada di dalam penderitaan. Apalagi kita lihat di dalam firman Tuhan. Hal yang kelima dikatakan Roh Kudus membantu orang percaya untuk berdoa. Ini penting.
Sebab Yesus selalu mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Doa adalah perihal hubungan kita dengan Tuhan, percakapan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang orang tidak mampu berdoa ketika dia ada di dalam keadaan-keadaan yang sulit. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa bila mana Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, Ia akan memampukan kita untuk berdoa. Bahkan ketika kita tidak tahu apa lagi yang kita mau katakan, Tuhan Roh Kudus sendiri akan berkata-kata kepada Bapa. Perihal apa yang menjadi pengharapan kita, apa yang menjadi keinginan kita di hadapan Tuhan. Hari-hari terakhir ini, ada banyak orang sudah mulai jenuh dengan keadaan. Tetapi saya percaya kita yang ada di dalam kekuatan kuasa Allah, kita tetap memiliki kekuatan untuk menghampiri Tuhan. Untuk kita berdoa. Dan hari-hari ini kita harus berdoa. Berdoa dan tetap berdoa. Agar kita mengalami keadaan yang dipulihkan. Khususnya dengan keadaan-keadaan yang terjadi hari-hari terakhir ini. Hanya kuasa doa dapat mengatasi segala sesuatu. Dan firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Mungkin ada di antara kita yang tidak berdoa karena mengalami kelemahan, tidak mampu lagi. Tetapi ingat, kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan. Karena itu minta agar Roh Kudus itu hadir dan tinggal di dalam kehidupanmu. Sehingga ketika ada di dalam keadaan-keadaan yang lemah, di mana engkau tidak dapat berdoa, Ia akan memampukan engkau untuk dapat melakukannya. Jadi kita melihat di sini bahwa Ia pun membantu kita, membantu orang-orang percaya untuk berdoa. Roma 8 ayatnya yang ke-26 dan 27. Roma 8 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus membantu kita. Hal selanjutnya, mari kita lihat apalagi yang menjadi bagian daripada Roh Kudus atas kehidupan kita. Roh Kudus menolong orang percaya untuk melayani Tuhan. Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Matius 24 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil harus diberitakan ke segala bangsa. Seterusnya, bukan hanya sampai pada saat ini, tetapi besok, lusa, dan seterusnya firman Tuhan katakan. Tetapi siapa yang mampu melakukannya? Hanya mereka yang memiliki kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang bekerja atas kehidupannya. Itu sebabnya Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan untuk dapat memberitakan Injil, untuk dapat bersaksi. Sebab ayat yang ke-8 Kisah Rasul pasal 1 tadi dikatakan kamu akan menjadi saksi. Di Yerusalem, Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi.
Dan yang dapat melakukannya itu adalah orang-orang yang memiliki kuasa Allah itu di dalam kehidupannya. Karena itu kita melihat di sini betapa pentingnya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Karena Ia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Menyertai kita di dalam kita memberitakan Injil. Menyertai kita di dalam kita memberitakan Yesus yang telah datang, mati dan bangkit naik ke surga, dan yang akan datang kembali. Ia akan datang kembali. Kedatangannya itu adalah pasti. Dan kita harus kuat. Kita harus tetap memberitakan Injil. Jangan pernah berhenti. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Roh Kudus yang akan menguatkan kita untuk kita bisa melakukannya. Apalagi yang kita lihat? Yang terakhir, hal yang ketujuh, yang tidak kalah penting, Roh Kudus memeteraikan orang percaya. Jika kita percaya Ia memeteraikan kita. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus memeteraikan. Jadi setiap mereka yang percaya kepada Tuhan yang dimeteraikan oleh Tuhan, yaitu melalui kuasa Roh Kudus. Meterai di sini berbicara tentang kepemilikan Allah. Jadi mereka yang percaya, mereka yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, mereka adalah milik kepunyaan daripada Tuhan. Dan tidak ada yang dapat mengganggu gugat. Sebab ada meterai Allah, yaitu kuasa Roh Kudus. Jadi saya dan saudara dimeteraikan oleh Tuhan. Melalui Roh Kudus yang turun, yang hadir tinggal di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, Efesus pasal yang keempat ayat 30, di sana dikatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan mendukakan Dia. Jangan membuat Roh Kudus menjadi menangis. Jangan membuat Roh Kudus menjadi bersedih. Karena apa? Karena kita tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh firman. Kita tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Itu menyebabkan dia akan menjadi sedih. Itu akan menyebabkan dia akan berdiam. Hari-hari ini kita perlu ada di dalam meterai daripada Tuhan, yaitu kuasa Allah Roh Kudus. Sebagai tanda kepemilikan Tuhan. Dan kita sedang menantikan kedatangannya. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, dimanapun engkau berada, masih ada waktu, kesempatan untuk kita memiliki kuasa itu di dalam kehidupan kita. Masih ada waktu kita minta kepada Tuhan agar hidup kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebab itu yang membebaskan kita dari belenggu dosa, dari kehidupan yang berdosa. Dia yang memberikan kasih di dalam kehidupan kita. Dia yang menolong kita ketika ada dalam kesulitan. Dia yang memberikan sukacita ketika kita ada dalam penistaan. Ketika kita ada dalam penderitaan. Ia pun yang menolong kita untuk berdoa. Ia pun yang memampukan kita untuk tetap melayani Tuhan. Bahkan ia pun yang tetap memeteraikan kita sebagai umat Allah. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik secara individu, baik secara gereja, bukalah hatimu. Berikanlah hatimu kepada Dia. Biarkan Roh Kudus itu memenuhi kehidupanmu.
Sehingga engkau memiliki kekuatan. Sehingga engkau memiliki kemampuan untuk mengiring Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus itu tetap bekerja di dalam kehidupanmu. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Atau hari-hari yang akan datang. Tetapi adalah saat ini. Minta kepada Tuhan. Roh Kudus itu dicurahkan atas kehidupanmu. Minta kepada Tuhan. Atas Roh Kudus itu memenuhi hidupmu. Dan Roh Kudus itu akan memampukanmu. Untuk tetap ada. Mengiring dia dan melayani dia. Untuk tetap bertahan. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Inilah firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita. Dialah menjadi berkat atas kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Buka hatimu. Engkau yang mendengar firman Tuhan ini. Bahwa betapa pentingnya Roh Kudus atas kehidupan kita. Dia yang memampukan kita. Untuk kita tetap dapat menantikan Tuhan sampai Ia datang kembali. Haleluya. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Lebih syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang bermenang, Yesus namanya, nama yang bermenang.
Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bukalah hatimu dan terimalah Roh Kudus itu atas kehidupanmu. Bila mana Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan setiap orang, Roh Kudus itu akan membebaskan setiap orang dari belenggu dosa, membebaskan dari kematian yang kekal. Roh Kudus itu akan memberikan kasih di dalam kehidupan mereka yang percaya, sehingga mampu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan ketika ada di dalam keadaan terdesak. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk berdoa, memampukan kita untuk memberitakan Injil. Bahkan Roh Kudus itu memeteraikan kita sampai Yesus datang kembali. Karena itu, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, mari kita membuka diri kita tentang pekerjaan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki kemampuan, kekuatan untuk menjalani pengiringan kita, pelayanan kita kepada Tuhan. Sampai Ia akan datang kembali pada kali yang kedua. Hanya Roh Kuduslah yang memampukan kita. Hanya Roh Kuduslah yang menguatkan kita. Kalau engkau dalam kelemahan, dalam keadaan tidak berdaya, kehilangan sukacita, kehilangan kasih, mintalah Roh Kudus itu memenuhi kehidupanmu. Mintalah Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupanmu. Dan bila Roh Kudus itu berkarya atas kehidupanmu, sehingga mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tidak ada kekuatan yang lain selain kekuatan yang datang daripada Engkau Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu yang telah hadir dan ada di dalam kehidupan kami. Itulah yang memampukan kami. Kami boleh ada sampai saat ini mengiringi Engkau, melayani Engkau. Bahkan kami ada di dalam ibadah kepada Engkau. Memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Ada keadaan-keadaan yang sulit hari-hari ini. Ada keadaan-keadaan yang terjadi di mana kami tidak dapat bergerak secara leluasa. Tapi terima kasih ada kekuatan kuasa Allah bekerja atas kami. Yaitu Roh Kudus yang selalu ada bagi kami. Memampukan kami untuk kami tetap berdiri di hadapan-Mu, melayani, menyembah dan mengagungkan Engkau. Karena itu peganglah kedua belah tangan kami ya Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang telah memampukan kami untuk berdiri di hadapan-Mu, untuk melayani akan Engkau. Bahkan kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Betapa besar karya Roh Kudus atas kehidupan kami di akhir zaman ini. Roh Kuduslah yang dapat memampukan kami untuk kami tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu. Karena itu biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi kehidupan kami. Dan Engkau tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Berkarya bagi kami sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebenaran yang kami sudah dengarkan. Kiranya Tuhan Engkau tanamkan di dalam hati kami. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Yang memampukan kami untuk kami tetap berjalan bersama dengan Engkau di hari-hari terakhir ini, pada akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Biarlah Roh Kudus tinggal atas kehidupan kami. Roh Kudus bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas firman. Terima kasih Tuhan atas pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami, ucapan syukur kami. Biarlah kekuatan Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Saat ini, besok lusa sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Inilah yang menjadi doa kami. Karena itu biarlah berkat-Mu turun atas kami. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kami saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.